Halo Miss Irza, saya Jonathan Brilian. Sekarang saya akan melakukan pembahasan mengenai soal yang akan saya kerjakan nanti. Namun sebelum itu, mari kita masuk ke teorinya terlebih dahulu. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor ini dapat kita lakukan dengan cara mengurangi atau menambahkan elemen yang sejenis. Contohnya, diketahui vektor A sama dengan A1, A2, dan vektor B, B1 dan B2. Jika kita masukkan variabel I dan J, maka akan menjadi A1I tambah A2J serta B1I dan B2J. Penjumlahan vektor ini dapat kita lakukan dengan cara menambahkan elemen-elemen yang sejenis, sehingga nanti menjadi A1 tambah B1I kali I tambah A2 tambah B2J. Kita masukkan variabel I dan J-nya. Begitu juga dengan pengurangan vektor. Jika kita ingin mengurangi vektor A dan B, maka kita perlu mengurangi elemen yang sejenis. Sehingga menjadi A1 kurang B1 I tambah A2 kurang B2I. A2 kurang B2J. Kita perlu memasukkan variabel I dan J agar terdapat variabel di hasilnya nanti. Sekarang kita masuk kepada penggunaan mutlak pada vektor. Penggunaan mutlak pada vektor ini menunjukkan besaran atau panjang suatu vektor. Contohnya besaran vektor AB. Besaran vektor AB itu dapat dinyatakan menjadi mutlak vektor AB. Sekarang masuk ke penjumlahan mutlak vektor dan pengurangan mutlak vektor. Penjumlahan mutlak vektor ini dapat dinyatakan dalam satu persamaan, yaitu mutlak vektor A tambah B itu sama dengan mutlak vektor A tambah mutlak vektor B. Cara mencarinya yaitu dengan pertama menambahkan elemen yang sejenis terlebih dahulu, yaitu menjadi A1 tambah B1 dan A2 tambah B2. Nantinya masing-masing dikuadratkan, lalu diakarkan. Begitu juga dengan pengurangan mutlak vektor. Persamaannya yaitu A mutlak vektor A kurang B itu sama dengan mutlak vektor A kurang mutlak vektor B. Cara mencarinya yaitu dengan pertama kita mengurangi elemen vektor yang sejenis terlebih dahulu, lalu masing-masingnya nanti akan dikuadratkan dan diakarkan. Jangan lupa juga untuk keduanya kita perlu nanti memasukkan variabel sebagai penyelesaian akhirnya. Sekarang mari kita masuk kepada pembahasan soal. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Soalnya terdapat pada buku Matematika Peminatan halaman 72 nomor 6 A dan B. Diketahui A sama dengan 3I kurang J. Vektor B sama dengan 2I tambah 13J. Dan vektor C sama dengan min 2I kurang 8J. Yang bagian A ditanya hasil dari vektor A tambah vektor B dan mutlak vektor A tambah vektor B. Kita akan mencari vektor A tambah vektor B terlebih dahulu. Untuk menjumlahkan kedua vektor, kita hanya perlu menambahkan elemen sejenis. Tadi vektor A sama dengan menjadi 3 dan min 1. Kenapa min 3 dan min 1? Karena kita hilangkan variabel I dan J untuk mempermudah proses penyelesaian. Vektor B menjadi 2 dan 13. Kita tambahkan variabel sejenis, kita tambahkan elemen yang sejenis, sehingga 3 tambah 2 dan min 1 tambah 13. 3 tambah 2 sama dengan 5, min 1 tambah 13 sama dengan 12. 5 dan 12 jika kita masukkan variabel I dan J nya, maka menjadi 5I tambah 12J.
Sekarang mencari mutlak vektor A tambah vektor B. Tadi kan kita sudah mendapatkan hasil dari penjumlahan vektor A tambah vektor B, sehingga kita tidak perlu lagi menambahkan elemen-elemen yang sama. Kita hanya perlu mengkuadratkan masing-masing lalu mengakarkannya, sehingga menjadi akar 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Akar 5 kuadrat sama dengan 25, 12 kuadrat sama dengan 144. 25 tambah 144 sama dengan 169. Akar 169 itu sama dengan 13. Sekarang masuk ke yang bagian B. Yang ditanya adalah jumlah dari vektor A tambah vektor B tambah vektor C dan mutlak vektor A tambah vektor B tambah C. Kita cari dulu, pertama kita cari penjumlahan vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Untuk menjumlahkan vektor, kita hanya perlu menjumlahkan elemen yang sejenis, sama seperti yang nomor 6A tadi. Tadi vektor A sama dengan 3 min 1, B sama dengan 2 dan 13, C sama dengan vektor C sama dengan min 2 dan min 8. Kita tambahkan setiap elemen sejenis. 3 tambah 2 tambah min 2 menjadi hasilnya 3. Min 1 tambah 13, 12. 12 tambah min 8 sama dengan 4. Kita dapat 3 dan 4. Jika dimasukkan variabel I dan J, maka hasilnya 3I tambah 4J. Sekarang mencari mutlak vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Sama seperti yang 6A tadi, kalau kita sudah mendapatkan hasil dari penjumlahan vektor, kita tidak perlu menambahkan elemen yang sama lagi. Kita hanya perlu mengkuadratkannya dan mengakarkannya, sehingga menjadi akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 itu hasilnya 5. Setelah melakukan pembahasan teori dan pengerjaan soal, saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, dalam penjumlahan dan pengurangan vektor, kita perlu menjumlahkan atau mengurangi elemen-elemen yang sejenis. Dalam proses pengerjaan, kita boleh mengabaikan variabel yang diberi, misalnya I dan J. Tetapi jika kita telah dapat hasil akhirnya, kita perlu menjabarkannya dalam bentuk variabel yang disediakan. Yang kedua, dalam penjumlahan dan pengurangan mutlak vektor, kita perlu menjumlahkan atau mengurangi elemen yang sejenis terlebih dahulu. Setelah itu kita kuadratkan dan jabarkan dalam bentuk akar. Jika kita telah mendapatkan penjumlahan atau pengurangan vektor, kita tidak perlu menambahkan atau mengurangi elemen sejenisnya lagi. Kita dapat langsung mengkuadratkan masing-masing vektor tersebut dan mengakarkannya. Itu saja kesimpulan yang saya dapat. Sekian dari saya, terima kasih.